materinya. Jadi materi sebelumnya kita sudah bahas tipe statistika ya. Ini masih minggu keempat, kita materi kedua statistika 1. Oke, ini pertemuan sebelumnya. Jadi yang paling penting sih menurut saya di sini ya, statistika deskriptif sama inferensial. Dimana kalau statistika deskriptif itu mengorganisir dan menyajikan data ya. Di sini bisa dalam bentuk tabel, grafik, diagram batang, diagram ya macam-macam diagram lah, intinya disajikan dalam bentuk tampilan yang biasa kita lihat di perpus, di mana di koran kayak gitu ya, ada pie chart dan seterusnya. Kalau di biasanya tes bahasa Inggris pakai chart-chart kayak gitu, bisa pie chart, histogram kayak gitulah ya. Nah, itu data deskriptif. Nah, lalu hitungannya juga masih sedikit, cenderung bukan menghitung untuk memprediksi, tapi menghitung untuk melihat contohnya nilai rata-rata gitu ya. Jadi nilai seperti itu datanya, rata-ratanya seperti apa, median, modus gitu, terus ukuran dispersinya gitu seperti apa. Lalu yang kedua ada statistika inferensial. Baru di sini statistika yang ya seperti pada penelitian ya. Nah, contohnya gambar di kanan nih, ternyata ada. Nah, maksudnya gini nih. Jadi kita memiliki data yang kecil. Ini bukan berarti anak kecil ya. Data yang sedikit untuk menggambarkan, untuk menggeneralisasi populasi yang besar. Contohnya misalkan saya Maulvi Haris Abadi, dukung saya dalam menjadi gubernur Banten misalkan gitu ya. Di Banten kan orangnya banyak banget. Nah, ternyata tim saya itu ngecek di setiap kabupaten itu 100 orang secara acak, dari remaja gitu ya, mahasiswa, dewasa, pekerja gitu, sampai yang kakek nenek dicek. Nah, dengan metode pengambilan sampel tertentu, ternyata kota Cilegon misalkan 40% gitu ya, yang 60% 3 calon yang lain, Kabupaten Serang, Kota Serang dan seterusnya. Nah, dari semua itu satu Banten itu ternyata 50% itu mendukung Maulvi Haris Abadi. Nah, pertanyaannya, itu kan yang dicek hanya segelintir orang, tapi kok menggeneralisasi untuk satu Banten. Nah, itulah ilmu statistiknya gitu. Jadi dengan karakter tertentu yang di statistik sesuai dengan teori, kita ngambil datanya sebagian nanti untuk menggeneralisasi yang seluruhnya si populasi gitu. Nah, itu inferensial. Nah, selain itu kok bisa data yang kecil menggambarkan yang besar? Karena menggunakan alat statistik ya, menggunakan hitungan macam-macam ya, seperti yang di buku. Misal bukunya mana ya? Buku Prem Esman. Oke. Kalau di buku ini ada statistika, langsung muncul nih. Ada regresi linear sederhana, terus ada ANOVA, analisis of variance, distribusi F dan seterusnya. Ada C-square gitu ya, ada macam-macam. Ini semester depan kemungkinan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di buku ini dijelaskan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi yang ngitung-ngitung seperti itu, yang biasanya menggunakan alat hitung ya, software SPSS, RStudio, Python, Google Colab dan seterusnya ya. Ada juga misalkan data mining ya dan seterusnya ya. Itu buat pengetahuan kita. Lanjut. Nah, istilah dasar dalam statistika variabel nanti kita ngomongin setelah ini.
Oke. Nah, mungkin itu minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke memahami variabel dan data. Oke, selamat datang di bab 1.3 dari materi statistika dasar. Dalam sesi ini kita akan menyelami konsep fundamental yang menjadi tulang punggung analisis statistik, variabel dan jenis data. Itu penting karena jenis data juga mempengaruhi rumus apa yang digunakan. Pemahaman yang kuat tentang topik ini sangat krusial karena akan memandu kita dalam memilih metode analisis yang tepat dan menginterpretasikan hasil dengan akurat. Mari kita mulai perjalanan kita untuk menguraikan dunia angka dan kategori. Oke. Jenis-jenis variabel. Ada variabel karakteristik yang berubah. Variabel adalah karakteristik atau sifat dari suatu elemen objek yang diteliti yang nilainya dapat berubah atau berbeda dari satu elemen ke elemen lain. Nah, ini adalah inti dari apa yang kita pelajari dalam statistika. Maksudnya bukan berubah dalam arti tidak stabil ya. Nah, tidak stabil yang maksudnya acak. Maksudnya kayak gini. Saya pernah melihat di dunia komputer itu ada kalau zaman sekarang QRIS lah, kalau gampangnya QRIS. Nah, kalau QRIS itu sudah terprogram dan sudah jelas. Maksudnya gimana? Misalkan, oh bener QRIS yang ini, yang zaman sekarang. Yang pertama QRIS yang di-scan yang ada di toko. Misalkan kita beli ke warung beli minum, oh habis 7.000. Nah, kita minta barcode-nya si warung di-scan. Nah, itu yang pertama. Nah, barcode itu nggak berubah. Nah, satu lagi. Nah, yang kedua, kita misalkan kita belanja di Alfa Indo ya dan seterusnya. Ketika mau bayar pakai QRIS mang gitu. Oh iya, tampilkan QRIS-nya gitu kan. Nah, kita tampilkan. Pertanyaannya, sekarang kita belanja menggunakan QR sekarang dan kemarin belanja menggunakan QR, apakah QR-nya sama? Nah, berbeda ya. Nah, kalau itu dalam tanda kutip agak random. Nah, ada yang lebih random lagi di dunia komputer, sama dia membuat coding atau kode itu bukan di generate menggunakan komputer, karena bisa aja hacker tahu polanya si komputer menggunakan algoritma apa. Nah, ternyata dia caranya bikin ini kayak ditabung, jadi ada tabung gitu kayak toples, di dalamnya ada lampu. Nah, si lampu ini bergerak. Nah, lampunya itu bergeraknya random aja, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nah, pergerakan itu misalkan pada saat ini bikin kode, kan si lampunya arahnya ke sana, jadilah kode baru. Nah, udah ketika bikin kode lagi akan beda terus, dan akan beda karena si lampunya itu geraknya acak. Nah, maksud saya kayak gini, variabel yang di sini bukan yang acak seperti tadi, nggak tahu ceritanya, nggak ada angin, nggak ada apa, itu berubah terus. Nah, tapi yang terkontrol gitu ya, jadi ada apa namanya, ada sebabnya lah cenderungnya. Misalkan bensin, ketika kita isi totalnya 10 liter, pas berangkat setelah menempuh jarak sekian itu menjadi 5 liter. Oke. Terus karena turunan, jalannya jauh tapi turunan terus, sisanya 4 liter gitu kan, cuma seliter dong dipakainya. Nah, itu kan juga berubah tapi ada sebabnya cenderung. Nah, si variabelnya cenderung biasanya ada alasannya atau ada maknanya gitu ya. Bukan yang seperti tadi lampu yang gerak-gerak tapi nggak ada maknanya. Oke, lanjut. Konstanta, nilai tetap. Sebaliknya, jika suatu karakteristik memiliki nilai yang tidak berubah, kita menyebutnya sebagai konstanta. Membedakan antara variabel dan konstanta adalah langkah pertama dalam analisis data gitu ya. Nah, maksudnya nah di sini
variabel tinggi badan mahasiswa. Nah, jadi variabel itu tinggi badan ya. Nah, setiap orang tingginya beda. Nah, tapi kan kalau misalkan orang pertama di tingginya 170, besok juga masih 170 ya. Nggak mungkin dalam waktu 1 minggu tingginya berubah 10 cm misalkan, kan nggak mungkin. Jadi berbeda itu bukan berbeda per orangnya, tapi antar orang. Kalau di sini ya, misalkan orang pertama, orang kedua itu beda-beda. Itu variabel. Nilai ujian juga bervariasi. Kalau konstan misalkan jumlah hari dalam 1 minggu itu 7, jumlah sisi pada segitiga itu 3. Nah, gitu. Jadi itu konstan. Nah, variabel kuantitatif. Nah, ini angka ya. Variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk angka. Ini adalah jenis variabel yang paling sering kita temui dalam perhitungan dan analisis numerik. Misalkan di sini pendapatan keluarga. Ini ada angkanya, merepresentasikan apa yang dihitung dan dibandingkan secara matematis. Tinggi badan 165, 170, 180. Jumlah buku di perpustakaan ada 150, 200 dan seterusnya. Variabel kuantitatif adalah fondasi untuk banyak analitik statistik. Nah, memungkinkan kita untuk melakukan operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan rata-rata dan sebagainya. Jadi cenderung angka ya. Nah, kalau kuantitatif, diskrit dan kontinu ya. Oke, ini dunia angka. Diskrit. Nah, variabel kuantitatif berubah menjadi dua. Yang pertama diskrit. Variabel diskrit hanya bisa bernilai bilangan bulat dan tidak ada nilai di antara dua yang berurutan, dua angka yang berurutan. Ini adalah hasil dari proses perhitungan. Misalkan jumlah anak dalam keluarga, jumlah mobil di parkiran kampus, jumlah mahasiswa di kelas, itu diskrit. Kalau kontinu, yang memiliki banyak kemungkinan nilai di antara dua angka, seringkali melibatkan pengukuran dengan satuan tertentu. Ini adalah hasil dari proses pengukuran. Misalnya tinggi badan 170,5, berat badan 60,3, waktu tempuh lomba lari 10,25 detik. Nah, seperti itu. Kontinu sama diskrit. Kalau diskrit bilangan bulat, kontinu itu bilangan rasional. Bukan rasional, bilangan rasio desimal, koma-komaan ya. Oke. Variabel kualitatif atau kategori ya. Pengelompokan data. Variabel kualitatif atau kategori adalah variabel yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi dapat dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan sifat atau karakteristik tertentu. Meskipun tidak numerik, variabel ini sangat penting untuk memahami perbedaan dan pola dalam data. Misalkan jenis kelamin, status mahasiswa, warna mobil, golongan darah. Dan di statistika juga dipakai ya. Nah, ini ada di bawah. Penting untuk diingat bahwa meskipun data kualitatif kadang diubah menjadi angka kode, misalkan laki-laki 1, perempuan 0, angka tersebut hanya berfungsi sebagai label atau kode. Nah, ini saya pengen menunjukkan tapi kuat nggak laptopnya ya, sebentar. Jadi di statistika mana ya, IBM. Nah, jadi kalau statistika itu cenderung kalau di Indonesia pakainya IBM ya, walaupun Pak emang gak ada lagi ya. Kalau zaman dulu itu kemungkinannya IBM, SPSS atau menggunakan Microsoft Excel. Kalau hitung manual kayaknya kemungkinannya kecil. Kalau zaman sekarang itu udah aplikasi install, aplikasi yang berbasis web, dan aplikasi yang berbasis AI. Oke, sepertinya komputernya berusaha keras ini loading. Oke. Nah, kita lanjut di sini sambil menunggu. Nah, penting untuk diingat bahwa meskipun kualitatif, seringkali di aplikasi itu dibuat menjadi kode. Nah, kayaknya saya pengen menampilkan dua ya. Jadi
ada aplikasi yang memang harus dikonversi ke angka ya. Ini contohnya IBM. Nah, kalau yang nggak pakai angka, maksudnya ketika bentuknya bukan angka, dia nggak usah dikonversi ke angka gitu ya. Nggak usah dikodein gitu. Itu contoh aplikasinya apa ya? Nah, orangnya. Cuma masalahnya nih laptopnya setelah sekian purnama baru muncul loading ininya ya. Oke, sebentar. Lah, ini muncul apa itu? Oke lah. Selanjutnya apa nih? Oke. Ya, oke. Jadi nah biar agak gede. Oh. Nah, sebentar. Nah, ada open nggak? Ada data. Wah, nggak ada ya. Oke, sebentar saya cari dulu. Kayaknya saya punya data soal. Sebentar. Convergen. Aduh, ngeheng guys. Apa ini? Oke. Sebentar. SPS. Mana ya? Wah. Nah, ya udahlah, nggak ada datanya. Nah, maksudnya kita contoh di sini. Langsung di sini aja. Misalkan kita punya data bahwa ada dua kelompok. Kelompok pertama itu misalkan ada dua kelompok. Yang satu misalkan jenis kelamin. Kayak misalkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Nah, itu satu laki-laki, kalau dua perempuan. Satu terus dua, misalkan gini ya. Ini dua ya. Oke. Sebentar, ini nggak usah pakai. Oh, ini kayaknya jangan lama-lama ini. Nah, misalkan satu itu laki-laki, dua. Nah, ini akan berubah. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau di SPSS ini nggak bisa nulis laki-laki perempuan, harus tadi dibuat menjadi angka. Nanti variabelnya menjadi Oke, belum belajar. Nanti ini dilewat dulu ya. Belum belajar. Oke. Ya masih bukan scale ya, berarti ada dua kemungkinan yang lain. Seperti itu. Ini kita close saja, soalnya berat banget. Nah, ada satu lagi orange. Nah, kalau di sini oke. Ada kasat. Lagi nggak ya? Oke. Misalkan wah, ini juga agak ngeheng guys. Waduh. Nah, oh beneran ya, orange responding. Oke, data tabel udah gini aja biar kelihatan. Nah, tuh. Kalau di bentuk ini hanya kita masukin
data di Microsoft Excel atau bentuk extension yang Excel ya, .cx apa lupa saya, kok lupa, CSV ya, CSV. Nah nanti dia akan muncul di sini. Nah baru si data ini akan proses lagi. Nah gitu ya, itu kalau orange. Oke, kita lanjut. Tadi ada dua bentuk data ya. Nah jadi apa namanya, sebentar. Nah variabel kualitatif yang tadi pengelompokan dengan cara yang seperti tadi ya, misalkan laki-laki 1, perempuan 0, atau biar gampang 1, 2. Terus variabel ada kuantitatif, ada kualitatifnya. Kalau kuantitatif yang cenderung angka-angka, kualitatif yang cenderung kategori ya bentuknya. Kategori, ingat-ingat. Nah selanjutnya data cross section dan time series. Nah setelah memahami jenis-jenis variabel, kita beralih ke jenis data berdasarkan dimensi, waktu, dan elemen yang diamati. Ini adalah dua pendekatan fundamental dalam pengumpulan data dan analisis data. Cross section, data dikumpulkan dari banyak elemen pada waktu yang sama. Fokus utamanya adalah perbandingan antara elemen pada waktu tertentu, jadi waktunya sama. Kalau tim series, data dikumpul dari satu elemen tapi periode waktu berbeda. Fokus utamanya adalah melihat perubahan suatu elemen dari waktu ke waktu. Jadi misalkan data nilai kelas 1, kelas 2, kelas 3, maksudnya pada saat kelas 1, pada saat kelas 2, pada saat kelas 3, jadi 3 tahun data tim series. Kalau cross section misalkan dalam satu angkatan minggu ini diambil data. Oke. Saya izin ke belakang sebentar. Iya. Abinya ngajar dulu ya sebentar. Oke, biasanya ke rumah dulu ya. Oke, kita lanjut. Seperti itu, data cross section sama data tim series. Kalau cross section berarti waktunya saat ini ya, periode ini saja. Kalau data tim series berarti berjenjang waktunya. Nah, ini contohnya. Di sini ada pendapatan keluarga di tahun 2025. Nilai UAS di tahun ajaran 2004-2005 misalkan ya. Atau kekayaan orang terkaya. Ada aja ya. Ini tahunnya sama, maksudnya pendapatan keluarga ini kita misalkan nganalisis data pendapatan keluarga misalnya di tahun 2025, ya udah kan itu 1 tahun aja. Nah kalau tim series misalkan nih harga emas per gram misalkan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 seperti apa pergerakannya, jumlah mahasiswa baru per angkatan dari 2010 sampai 2025 jumlahnya berapa, itu mudah lah ya itu ya. Nah intinya sih tim series sama cross section seperti itu. Nah materi statistika dasar pengantar data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, pemahaman tentang bisnis dan skala data sangat krusial untuk mengambil keputusan yang tepat. Mari kita selami dasar-dasar statistika mulai dengan perbedaan antara data cross section, tim series, serta berbagai skala pengumpulannya. Nah, skala pengukuran ini
cross section pada satu momen seperti tadi. Aplikasi data cross section dalam bisnis ekonomi, contohnya laba bersih di perusahaan tahun 2024, kepuasan pelanggan tahun 2025, belum ya, 2024, jumlah karyawan startup gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tim series seperti tadi ya. Nah ini bentuk ini, penyajian seperti ini berarti statistika deskriptif ya, contoh ini. Jadi terlihat dalam gambar seperti ini. Nah, perbandingan. Intinya kalau cross section itu waktunya sekarang, kalau tim series berarti berjenjang ya, beberapa waktu diurutkan. Nah, ini yang penting. Beralih ke jenis data, skala pengukuran. Nah, yang pertama, dalam statistika, skala pengukuran menentukan jenis analisis yang dapat diterapkan pada data. Ada 4 skala utama: nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau di SPS tadi ada 3 ya. Nominal hanya berupa label atau kategori tanpa urutan. Angka sebagai kode, contoh jenis kelamin, merek produk. Nah, itu udah ditutup ya. Ininya apa namanya? SPSS-nya. Kalau di SPSS namanya nominal apa ya? Oke, kita lanjut ya. Berarti ini yang tadi jenis kelamin. Oke. Kita situ aja nanti. Nanti diambil. Oke, kita lanjut. Skala ordinal menunjukkan urutan atau peringkat setiap jarak antar nilai tidak pasti. Contoh peringkat lomba, tingkat kepuasan. Nah, skala interval, data berbentuk angka dengan jarak antar nilai bermakna. Misalkan dalam suhu. Misalkan suhu 5 ke 10 dan seterusnya lah ya. Kalau rasio, data berbentuk angka dengan jarak bermakna dan memiliki nol mutlak. Semua operasi matematis bisa dilakukan, misalkan berat badan, omset penjualan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, skala nominal dan ordinal, kategori dan urutan. Skala nominal dan ordinal adalah dasar untuk data kualitatif, memberikan cara untuk mengategorikan dan mengurutkan informasi. Misalkan skala nominal tuh misalkan laki-laki dan perempuan. Skala ordinal berarti urutan gitu ya. Oke, ordinal. Juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Kalau skala interval dia jaraknya pasti tapi nggak punya nol mutlak. Kalau rasio jaraknya pasti tapi punya nol mutlak. Kalau misalkan di sini rasio itu 0 ya berarti nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan interval di sini 0 itu berarti dingin, ada minus gitu dan seterusnya. Nah, ringkasan penting nih, slide terakhir ternyata. Jenis data dan skala data. Jenis data, oke. Ada cross section sama tim series. Nah, cross section berarti waktunya sama. Kalau tim series berarti waktunya berurutan. Nah, kalau skala datanya ada nominal, ordinal, interval sama rasio. Nominal berarti kayak jenis kelamin ya. Tuh tadi mana nih? Nah, nih. Kalau ordinal itu berarti urutan. Kalau interval berarti apa namanya, nolnya nol relatif ya. Kalau rasio baru nol mutlak, kalau nol ya nggak ada. Seperti itu untuk materi hari ini. Nah, mungkin materi selanjutnya apa lagi ya. Nah, population, diklik, bukunya bagus juga ya, klik langsung ke halaman yang dituju apa ya tadi ya, coba. Oh iya bener,
population versus sampel. Nah, nanti seperti itu. Apakah statistika penting? Sebenarnya salah satu yang bikin statistika penting itu adalah ini, track sampel. Jadi kalau misalkan data kan ada data populasi, ada data sampel, yang mana kalau kita itu udah bahasa sehari-hari yang kita pakai, sampelnya mana? Artinya jumlahnya sedikit tapi mewakili yang banyak gitu ya. Nah, itulah statistika dibutuhkan. Kita punya sampel tapi bisa memutuskan populasi seperti itu. Itu untuk materi minggu depan sepertinya. Nanti kita belajar lagi. Untuk materi kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Bapak nanti PPT